Imam Al-Ghazali berkata, diamnya orang terzalimi adalah cambuk yang tidak terlihat, namun menampar batin pelakunya setiap malam. Dalam neuroscience, orang yang menyebar kebencian akan hidup dalam efek internal, self-destruction syndrome, gelisah tanpa sebab, merasa diawasi, takut pada bayangan sendiri, mencari kesalahan, tapi tak pernah damai. Mereka akan dihukum, bukan olehmu, tapi oleh batin mereka yang pecah. Sahabat jiwa, maukah kau menjadi jiwa yang kuat, yang tidak perlu mengotori tangan untuk membalas? Karena sudah yakin bahwa takdir tidak pernah gagal menagih hutang rasa sakit? Jika ya, maka pelajaran ini belum selesai. Namun di titik inilah, banyak manusia berhenti. Mereka puas hanya menyentuh permukaan pikir, dan tak pernah menyelam ke kedalaman kalbu. Padahal rahasia tertinggi itu tidak berdiam di keramaian logika, melainkan bersembunyi di heningnya rasa yang terdalam. Disinilah pertarungan itu dimulai. Bukan lagi antara benar dan salah, tetapi antara yang terlihat dan yang menguasai tanpa rupa. Sebab sesungguhnya, ada musuh lain selain iblis. Musuh yang lebih licik, lebih halus, yang tak menakut-nakuti, melainkan membius dan menidurkan. Dia tidak menggoda dengan dosa, tetapi menenangkanmu dengan kenyamanan. Dia tidak menjerumuskan, namun mengikatmu dengan kepuasan semu. Dialah ghaflah, kelalaian, musuh yang membiarkanmu hidup tanpa pernah benar-benar terjaga, membiarkanmu berjalan tanpa pernah bertanya, untuk apa aku diciptakan? Perhatikan baik-baik. Saat engkau sibuk, dia membisikkan, tenang, nanti saja mendekat pada Tuhan. Saat engkau lapang, dia berkata, belum waktunya kau serius pada kematian. Padahal, dialah yang paling ditakuti para sufi, sebab iblis bisa dikalahkan dengan istighfar. Tapi ghaflah hanya bisa dihancurkan dengan kesadaran yang mengguncang. Maka jangan bangga hanya karena kau menjauhi dosa. Tanyakan pada hatimu, apakah aku hidup, atau hanya berjalan dalam tidur panjang? Sebab di hadapan Tuhan, yang celaka bukan hanya para pendosa, tetapi mereka yang tak pernah bangun dari kelalaian. Ada saatnya hidup tidak lagi bertanya, tetapi memaksa kita untuk menjawab. Saat itulah, segala topeng tak lagi berguna. Karena kebenaran tidak peduli pada peran yang kita mainkan. Maka, datanglah sebuah peristiwa yang tidak bisa kau sebut musibah, tidak pula bisa kau sebut ujian. Ia hadir, bukan untuk merusak hidupmu, melainkan untuk merobohkan panggung palsu, agar engkau melihat dirimu tanpa naskah, tanpa kostum. Di saat seperti itu, doa tak lagi berupa kata, melainkan jeritan sunyi dalam dada. Keyakinan tak lagi berwujud hafalan, melainkan pertarungan hidup dan mati, di antara ragu dan pasrah. Itulah gerbang rahasia, yang hanya dibukakan oleh Tuhan. Ketika Ia mencintai seorang hamba, dipatahkannya segala sandaran, agar ia bersandar padanya saja. Di titik ini kau akan sadar, selama ini yang kau sebut iman baru sebatas kata, belum menjadi nyawa, dan yang kau anggap takdir buruk, ternyata bukan hukuman, melainkan panggilan pulang yang tak kau pahami. Namun bersiaplah, sebab setelah gerbang ini terbuka, pertanyaan terdalam akan menggema tanpa henti. Siapakah aku, jika semua yang kupegang dirampas oleh Tuhan? Apa yang tersisa dari diriku, selain Dia? Inilah puncak kesadaran. Bukan saat kau menemukan jawaban, tetapi saat kau tak lagi sanggup lari dari yang sedang mencarimu, Tuhan. Sahabat jiwa, perhatikan ini baik-baik. Ada tanda yang tak banyak disadari manusia. Saat Allah mulai turun tangan atas hidup seseorang, bukan dengan cahaya, bukan dengan suara gaib, tapi dengan runtuhnya segala hal yang dulu ia sangka kekuatan. Sebelum Tuhan mengubah hidupmu, Ia akan mengoyak lapisan dirimu satu persatu, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk memisahkan sesuatu darimu, yang mana dirimu dan mana topengmu. Lalu di titik keheningan itu, kau akan merasakan sesuatu yang menggetarkan, seperti ada yang sedang mengawasi dari jarak yang tak bisa dijelaskan. Itulah nafas ketuhanan yang disebut para sufi sebagai an-nafas ar-rabbani, desiran ilahi yang membangunkan hati yang mati.
Ingat satu hal yang tak pernah salah sasaran. Segala kezaliman yang datang padamu tidak hilang. Ia hanya ditunda, menunggu waktu untuk kembali kepada pemiliknya. Para arif menyebut hukum ini sebagai ad-dairah ar-ruhaniyah, lingkaran ruhani. Setiap perbuatan berputar untuk kembali pada pelakunya. Orang yang menyakitimu hari ini mungkin tertawa, merasa menang. Tapi saat tidur ia akan mulai gelisah. Saat sendiri ia akan mulai takut. Dan tanpa ia sadari, hidupnya mulai kehilangan arah, alasan dan keberkahan, bukan karena doamu melaknatnya, tapi karena Allah sedang berkata padanya, "Engkau menyentuh hambaku, maka rasakan bagaimana aku menjauh darimu." Dalam penelitian neuroscience modern, orang yang menzalimi atau menyebar kebencian mengalami peningkatan hormon stres kortisol secara tajam. Tubuhnya meradang, tidurnya buruk, pikirannya kacau. Namun dalam ilmu para wali ini lebih dalam lagi. Mereka berkata, siapa menyakiti hati seorang hamba yang dekat pada Allah, maka Allah mencabut rasa tenang dari hatinya. Dan itulah sial paling mematikan dalam hidup manusia, bukan kecelakaan, tapi kehilangan rasa damai. Maka tanyakan pada dirimu, sahabat jiwa, siapa yang pernah menzalimimu tetapi kau tidak membalasnya? Adakah mereka hari ini hidup dengan ketenangan atau kebingungan? Dan lebih tajam lagi, pernahkah kau sendiri menyakiti jiwa orang lain dan merasa hidupmu tiba-tiba diselimuti kesialan? Karena setelah ini, aku akan membawamu memasuki rahasia paling gelap yang disembunyikan dari manusia biasa. Kenapa orang yang menyakitimu seperti dihantui sesuatu, meski kau tak pernah mendoakan buruk atasnya? Apa yang sebenarnya bergerak, diam-diam, membela jiwa yang teraniaya? Sahabat jiwa, pernahkah kau menyaksikan seseorang yang tak pernah diserang secara fisik, tak pernah dibalas secara kata, namun hidup orang yang menyakitinya perlahan hancur seperti dimakan sesuatu yang tak kasat mata? Lalu kita bertanya, apa yang membuat orang itu tiba-tiba sial, jatuh, kehilangan rezeki, kehilangan arah, padahal tidak ada yang mendoakannya buruk? Disinilah rahasia itu disingkap. Dalam lembaran takdir ada satu hukum yang tidak membutuhkan pengadilan. Siapa yang melukai hati seseorang yang tak melawan, maka alam akan melawannya. Para sufi menyebut fenomena ini sebagai difa'ul ghaib, pertahanan gaib. Pertahanan yang bergerak bukan dari mulutmu, tapi dari langit. Kau mungkin tidak melapor, kau tidak melaknat, kau hanya diam. Tapi diam seorang yang teraniaya itu bukan kehampaan. Diam seorang yang teraniaya adalah doa tanpa huruf. Dan doa tanpa huruf lebih tajam dari doa bersuara. Bayangkan seseorang menyalakan lilin di ruangan sunyi. Ia tidak berkata apapun, tetapi cahaya itu membuat semua bayangan bergerak. Begitu pula ketika engkau tidak membalas, bukan berarti engkau lemah, tapi engkau menyalakan cahaya. Dan cahaya itu membuat bayangan orang yang menyakitimu mengejarnya sendiri. Sial itu bukan azab manusia. Itu bayangan perbuatan yang pulang kepada pemiliknya. Spiritual berkata, setiap zalim membawa lubang dalam ruhnya. Sains berkata, setiap kebencian memicu kehancuran dalam sistem saraf. Perhatikan, orang yang menindas biasanya hidupnya cepat memburuk, mudah stres, hatinya selalu gelisah, rezekinya bocor, hidupnya penuh kehilangan. Neuroscience menyebutnya self-curse mechanism. Tasawuf menyebutnya pagar ilahi bergerak, dan semua itu terjadi meski kau tidak pernah membalas. Ada seorang murid mursyid sufi, dihina habis-habisan oleh orang yang iri. Ia tidak menjawab, ia hanya berkata, "Aku gantungkan urusanku kepada pemilik langit dan bumi." Beberapa waktu kemudian, orang yang menghinanya terpuruk. Bukan karena murid itu melaknat, tapi karena bahasa sunyi yang sudah naik ke langit. Sahabat jiwa, jawab dalam diammu, pernahkah seseorang menyakitimu? Tetapi tanpa kau balas, hidupnya mulai kacau? Dan sekarang, adakah engkau pun merasa hidupmu pernah muram setelah menyakiti orang yang tak melawan? Karena setelah ini aku akan membawamu ke gerbang paling rahasia,
dari balasan spiritual,